wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Anur Ampel Boyolali, yang saya hormati Bapak Ibu semua, puji syukur alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi pembahasan materi budaya positif sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak. Salam dan selamat tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti sahabatnya hingga yaumul akhir. Langsung saja deh Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini. Ini merupakan kegiatan dari salah satu aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Monggo Bapak Ibu ya yang ada di ruangan ini menyusul saya untuk mendaftar di angkatan 9 atau 10 ya Bu Anita. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan selamat datang para guru hebat SMK Anur Ampel Boyolali. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Pada kesempatan pagi hari ini, yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang konsep utama budaya positif. Nanti ada 7 komponen utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, ada posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari ketujuh ini nanti kita akan ulas satu persatu. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang belajar ya tentang konsep budaya positif. Yang saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa lebih pintar. Kita di sini belajar nanti saling sharing untuk mewujudkan budaya positif di SMK Anur Ampel Boyolali. Untuk konsep yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan nilai karakter dan penguatan kompetensi yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin kita selama ini melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Kenapa? Kita melihat sama mata. Jadi kita belum tahu siswa ini cara belajar yang mungkin lebih cepat, lebih mudah dengan cara apa. Biasanya kita menampilkan PowerPoint, tetapi di antara siswa itu ada yang dia lebih cepat belajarnya dengan cara praktik, atau mungkin tutor teman sebaya, atau mungkin dengan mendengarkan. Nah, ini dengan adanya pembelajaran paradigma baru, kita sebagai pengajar dituntut untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Pak Yuli, Bu Anita masih ingat? Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,
bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Lanjut yang kedua, tentang disiplin. Nah, disiplin positif. Kita sebagai orang dewasa, tidak ada siswa nih, kalau mendengar kata disiplin itu asumsi kita apa? Betul. Tepat waktu, betul tidak? Pandangan kita sebagai guru, tata konsisten, tata tertib, hukuman. Kadang siswa mendengar kata disiplin takut, ya Allah saya akan dihukum. Kalau terlambat nanti dihukum kamu tapi ya sebelum membersihkan lab gitu ya. Nah, kita bahas bersama-sama dulu. Secara umum, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Guru atau sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari hati nurani pribadinya masing-masing. Tapi kalau ekstrinsik berarti dari orang lain. Saya melakukan disiplin karena takut ancaman. Saya melakukan disiplin karena takut dihukum sama berdui. Nah ini berbeda. Ya berarti terpaksa. Dengan mengaitkan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsik yang ada di dalam tubuhnya itu akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi. Dan siswa akan melakukan disiplin positif itu dengan sadar diri, tidak berdasarkan sokongan, ancaman, ataupun perintah dari Bapak Ibu. Jadi dia melakukan untuk dirinya sendiri, karena menghormati apa? Nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi siswa melakukan disiplin positif untuk diri sendiri, bukan untuk Bapak Ibu. Sampai di sini ya Bapak Ibu, sampun bisa dimengerti ya? Ya, bisa. Lanjut ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya siswa Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan dasar manusia. Hari ini mungkin ada siswa yang mengantuk, ternyata karena kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi, ya belum makan. Nah ini kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama fisiologis, yang kedua kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kebutuhan dasar tersebut menimbulkan motivasi seseorang atau siswa, khususnya siswa, untuk berperilaku. Motivasi sendiri apa? Merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi dari siswa itu apa? Melakukan disiplin. Biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, sebagai contoh Renaldi, saya mau tepat waktu karena saya takut dihukum, diancam sama Bu Putih suruh membersihkan lab 1 bulan. Nah, ini merupakan apa Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Level yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin positif atau disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, dapat uang 100.000 atau dipuji-puji. Ini satu level di atas menghindari hukuman, tapi belum baik. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu yang kita harapkan. Siswa melakukan disiplin diri karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa
disiplin kok bisa gagal? Karena adanya dua ini, hukuman dan penghargaan. Hukuman sifatnya bagaimana kalau kita tidak nyaman. Murid takut, memaksa hubungan itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri karena dihukum. Penghargaan menonton dengan Bapak Ibu efektif atau enggak penghargaan terhadap disiplin positif? Tergantung Bapak Ibu, tetapi lebih ke sisi negatif. Karena apa? Penghargaan juga bisa merusak hubungan dan rasa ini. Penghargaan bisa mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Konsep disiplin dengan identitas sukses yang seperti apa? Dengan adanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi cirinya bagaimana? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini saya contohkan siswa yang menumpahkan air di gelas. Saat itu juga siswa akan membersihkan, mengelap istilahnya air itu, karena ada respon dari guru. Ayo tadi kamu menumpahkan air di gelas. Iya Bu, saya akan membersihkan. Dia akan menghormati peraturan karena sudah ada konsekuensi sebelumnya. Tetapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena sudah harus langsung ada stimulus respon, dia sudah langsung bertindak. Dia belum merenungi, ya Allah kenapa ya tadi kok saya sampai menumpahkan gelas, karena saya tadi mungkin kesandung apa, saya kurang berhati-hati. Belum ada kesempatan itu, si anak harus sudah melaksanakan konsekuensi. Ini super bagus Bapak Ibu, tetapi yang lebih bagus lagi restitusi. Nah ini pendekatan restitusi, pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi siswa yang bermasalah ya, untuk memperbaiki kesalahan dengan cara bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Nanti siswa akan kembali ke kelompoknya atau komunitasnya dengan penguatan karakter yang lebih kuat karena siswa berani tanggung jawab, tidak berdasarkan hukuman tadi atau berdasarkan penghargaan, tetapi karena adanya restitusi. Nah, cirinya seperti apa? Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan, memperbaiki hubungan. Siapa yang dirugikan? Dia akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ayo Mbak Risto, kemarin tidak mengerjakan PR. Sudah tahu itu salah atau benar? Salah Bu. Dia menyadari salahnya. Terus untuk memperbaiki kesalahannya, Mbak Risto mau ngapain? Mau melakukan apa? Ditawarkan. Kalau hukuman, kamu tidak mengerjakan PR, silakan keluar. Rata-rata Bapak Ibu masih ada yang seperti itu. Bahkan saya pun ya kemarin-kemarin masih seperti itu. Nah, ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Jadi ditawarkan, iya Bu, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Dia nanti akan menjawab dengan dalam hati, saya akan melakukan seperti ini untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, akhirnya dia akan introspeksi diri sendiri. Oh, ternyata saya berbuat seperti ini salah. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, fokus pada karakter, penguatan karakter. Tadi fokus baca sila. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi kita mendampingi anak untuk mencari solusi pemecahan masalah berdasarkan hasil pelajaran yang sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu guru? Nah, sekarang Bapak Ibu guru, ini ada posisi kontrol sebagai Bapak Ibu guru. Nah, ini nanti saya minta tolong
kebanyakan kita masih pada posisi teman dan pemantau ya. Nah, kalau sudah di manajer itu alhamdulillah berarti sudah luar biasa. Jadi saya juga harus berusaha menjadi nanti di posisi manajer ya. Kalau dalam tadi Bapak Ibu Bapak Ibu kita sudah belajar tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Konsep selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ini ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita harus tahu terlebih dahulu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat oleh siswa. Berupa pernyataan universal yang secara umum mudah dipahami sesuai dengan kondisi kelas. Kita tidak usah membuat keyakinan kelas yang baik. Karena apa? Sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari kemarin ya. Saya dengan 12 KP1 sudah membuat keyakinan kelas ya. Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Karena kita akan belajar yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada 3 langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu guru untuk menghadapi siswa yang tidak disiplin atau melanggar peraturan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Setelah itu, menanyakan keyakinan. Setelah dia menyadari kesalahannya, ditanyakan langkah ke depannya apa untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Kita sudah berjalan dengan lancar. Semoga pembahasan yang saya berikan pada pagi hari ini nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua di SMK Anur Ampel tercinta, dan semoga budaya positif di SMK Anur Ampel tercinta ini segera terwujud. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi saya kurang berkenan, ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.